Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihana Ramadhani Putri, absen 31 dari kelas 11 IPS 3. Saya di sini akan menjelaskan materi sejarah minat dengan judul Strategi Perjuangan Kooperatif. Jadi, taktik kooperatif adalah perjuangan yang dilakukan para tokoh dengan cara bekerja sama dengan pemerintahan kolonial Belanda. Pendekatan kooperatif pada masa pemerintahan Hindia Belanda dipilih dengan tujuan untuk menghindari adanya tindak kekerasan yang mungkin saja dapat dilakukan oleh pihak Belanda. Pilihan untuk menerapkan taktik kooperatif juga bukan tanpa suatu alasan. Para pejuang Indonesia menyadari bahwa untuk bersikap hati-hati terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda pada saat itu sangat diperlukan. Terlebih setelah pemerintah kolonial Belanda memberikan sikap tegas terhadap para tokoh dan berbagai organisasi pada masa pergerakan nasional yang dianggap tidak mendukung atau menentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Pemerintah kolonial Belanda tidak hanya membatasi organisasi-organisasi yang bergerak pada pergerakan nasional dalam menyelenggarakan kegiatan berserikat atau berkumpul, tetapi juga kerap menangkap atau mengasingkan para tokoh pada saat itu yang dianggap tidak mendukung kebijakan kolonial Belanda. Contohnya, seperti Soekarno dan para tokoh Partai Nasional Indonesia atau PNI yang ditangkap karena menolak untuk melakukan taktik kooperatif dengan pemerintahan kolonial Belanda. Ada juga beberapa faktor yang mendorong diterapkannya teknik kooperatif. Faktornya ada 3, yaitu yang pertama, krisis ekonomi dunia atau krisis Malaysia yang terjadi pada tahun 1929. Yang kedua, Belanda membatasi organisasi yang bergerak pada pergerakan nasional dalam berserikat atau berkumpul. Yang terakhir, banyak tokoh pergerakan nasional yang ditangkap oleh Belanda. Salah satu upaya yang dilakukan dalam menghadapi pemerintahan kolonial Hindia Belanda dengan taktik kooperatif adalah dengan cara wakil ke Volksraad atau Dewan Rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat yang diperjuangkan pada saat itu ada 3, yaitu yang pertama, perubahan ketatanegaraan. Yang kedua, penghapusan perbedaan politik dan ekonomi. Yang terakhir, intelektual dengan cara tidak melanggar hukum. Beberapa contoh organisasi kooperatif yang bergerak di masa pergerakan nasional ada 4, yaitu yang pertama Budi Utomo, yang kedua Partai Indonesia Raya atau Parindro, yang ketiga Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan terakhir Gabungan Politik Indonesia atau GAPI.